Bab 2. Dasar-dasar pengetahuan. Pilatus bertanya kepadanya, apakah kebenaran? Yohanes 18:38. Penalaran. Menurut Andi Hakim Nasution, dalam sebuah ceramahnya di depan layar televisi, sekiranya bintang mempunyai kemampuan menalar, maka bukan harimau Jawa yang sekarang ini akan dilestarikan supaya jangan punah, melainkan manusia Jawa. Usaha pelestarian itu dipimpin oleh Menteri PPLH, Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, yang bukan bernama Emil Salim, melainkan seekor harimau yang bergelar profesor. Dengan cakarnya, dengan taringnya, dengan kekuatannya, demikian kira-kira ujar ilmuwan yang penuh humor ini. Harimau adalah jelas bukan tandingan manusia. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaannya. Secara simbolik, manusia memakan buah pengetahuan lewat Adam dan Hawa, dan setelah itu manusia harus hidup berbekal pengetahuan ini. Dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang indah dan mana yang jelek. Secara terus-menerus dia dipaksa harus mengambil pilihan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana tindakan yang baik, mana tindakan yang buruk. Dan apa yang indah dan apa yang jelek. Dalam melakukan pilihan ini, manusia berpaling kepada pengetahuan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan ini secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan. Namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya, survival. Seekor kera tahu mana buah jambu yang enak. Seekor anak tikus tahu mana kucing yang ganas. Anak tikus ini tentu saja diajari induknya untuk sampai pada pengetahuan bahwa kucing itu berbahaya. Tetapi juga dalam hal ini, berbeda dengan tujuan pendidikan manusia, anak tikus hanya diajari hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Manusia mengembangkan pengetahuannya mengatasi kebutuhan kelangsungan hidup ini. Dia memikirkan hal-hal baru, menjelajah ufuk baru, karena dia hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu. Manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupan, manusia memanusiakan diri dalam hidupnya, dan masih banyak lagi pernyataan semacam ini. Semua itu pada hakikatnya menyimpulkan bahwa manusia itu dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekadar kelangsungan hidup. Inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya, dan pengetahuan ini jugalah yang mendorong manusia menjadi makhluk yang bersifat khas di muka bumi ini. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Seekor beruk bisa saja memberikan informasi kepada kelompoknya bahwa ada segerombolan gorila datang menyerang. Namun bagaimana berkembang bahasanya, dia tidak mampu mengkomunikasikan kepada beruk-beruk lainnya. Jalan pikiran yang analitis mengenai gejala tersebut. Tak ada seekor anjing pun, kata Bertrand Russell, yang berkata kepada temannya, ayahku miskin namun jujur. Kalimat ini berasal dari drama Shakespeare yang terkenal. Dan tak ada seekor anjing pun, sambung Adam Smith, yang secara sadar tukar-menukar tulang dengan temannya. Adam Smith dalam hal ini berbicara tentang prinsip ekonomi, yakni proses pertukaran yang dilakukan Homo economicus, yang mengembangkan pengetahuan berupa ilmu ekonomi. Sebab kedua, yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar, cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Binatang pun mampu berpikir namun tidak mampu berpikir nalar. Perbedaan utama antara seorang profesor nuklir dengan anak kecil yang membangun bom atom dari pasir di playgroundnya, tempat dia melakukan riset, terletak pada kemampuannya dalam menalar. Insting binatang jauh lebih peka dari insting seorang insinyur geologi. Mereka sudah jauh-jauh berlindung ke tempat yang aman sebelum gunung meletus. Namun binatang tak bisa menalar tentang gejala tersebut. Mengapa gunung meletus? Faktor apa yang menyebabkannya?
apa yang dapat dilakukan untuk mencegah semua itu terjadi. Dua kelebihan inilah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya, yakni bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar. Tentu saja tidak semua pengetahuan berasal dari proses penalaran, sebab berpikir pun tidak semuanya berdasarkan penalaran. Manusia bukan semata-mata makhluk yang berpikir, sekadar homo sapiens yang steril. Manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, mengindra, dan totalitas pengetahuannya berasal dari ketiga sumber tersebut, di samping wahyu yang merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya. Memang penalaran otak orang luar biasa. Simpul cendekiawan Bosbubalus membacakan makalahnya di Klinik Fakultas Kedokteran Hewan Jalan Taman Kencana, Bogor. Meskipun penelitian kami menunjukkan bahwa secara kimia dan fisika, otak kerbau mirip otak manusia. Jadi, otak Taufik Ismail yang pernah menghuni Taman Kencana enak juga digoreng kalau begitu. Hakikat penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Meskipun seperti dikatakan Pascal, hati pun mempunyai logika tersendiri. Meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyadarkan diri pada penalaran. Jadi, penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama. Maka, oleh sebab itu, kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa tiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran, di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama ialah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini, maka dapat kita katakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri, atau dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan kata lain, menurut logika tertentu. Hal ini patut kita sadari bahwa berpikir logis itu mempunyai konotasi yang bersifat jamak atau plural dan bukan tunggal atau singular. Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini sering menimbulkan gejala apa yang dapat kita sebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistensinya kita dalam mempergunakan pola berpikir tertentu. Ciri kedua dari penalaran adalah sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah, dan demikian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Sifat analitik ini, kalau kita kaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis. Sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Seperti kita sebutkan terdahulu, tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran. Berdasarkan kriteria penalaran tersebut di atas, maka dapat kita katakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Atau lebih jauh dapat kita simpulkan, cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat tidak logis dan tidak analitik.
Dengan demikian, maka kita dapat membedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir menurut penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Kegiatan berpikir juga ada yang tidak berdasarkan penalaran, umpamanya adalah intuisi. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir yang non-analitik, yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu. Berpikir intuitif ini memegang peranan yang penting dalam masyarakat yang berpikir non-analitik, yang kemudian sering bergalau dengan perasaan. Jadi, secara luas dapat kita katakan bahwa cara berpikir masyarakat dapat dikategorikan kepada cara berpikir analitik yang berupa penalaran dan cara berpikir yang non-analitik yang berupa intuisi dan perasaan. Di samping itu, masih terdapat bentuk lain dalam usaha manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yakni wahyu. Ditinjau dari hakikat usahanya, maka dalam rangka menemukan kebenaran, kita dapat bedakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil usaha yang aktif dari manusia untuk menemukan kebenaran, baik melalui penalaran maupun lewat kegiatan lain seperti perasaan dan intuisi. Di pihak lain, terdapat bentuk pengetahuan yang kedua, yang bukan merupakan kebenaran yang didapat sebagai hasil usaha aktif manusia. Dalam hal ini, maka pengetahuan yang didapat itu bukan berupa kesimpulan sebagai produk dari usaha aktif manusia dalam menemukan kebenaran, melainkan berupa pengetahuan yang ditawarkan atau diberikan. Umpamanya wahyu yang diberikan Tuhan lewat malaikat-malaikat dan nabi-nabinya. Manusia dalam menemukan kebenaran ini bersifat pasif sebagai penerima pemberitaan tersebut yang kemudian dipercaya atau tidak dipercaya berdasarkan masing-masing keyakinannya. Pengetahuan juga dapat kita tinjau dari sumber yang memberikan pengetahuan tersebut. Dalam hal wahyu dan intuisi, maka secara implisit kita mengetahui bahwa atau dalam hal ini Tuhan yang menyampaikan wahyu dan intuisi adalah sumber pengetahuan. Dengan wahyu maka kita mendapatkan pengetahuan lewat keyakinan atau kepercayaan bahwa yang diwahyukan itu adalah benar. Demikian juga dengan intuisi, di mana kita percaya bahwa intuisi adalah sumber pengetahuan yang benar. Meskipun kegiatan berpikir intuitif tidak mempunyai logika mengenai pola menemukan kebenaran, melainkan juga sudah mencakup materi pengetahuan yang berasal dari sumber kebenaran tersebut. Dalam hal penalaran, maka kita belum berbicara mengenai materi dan sumber pengetahuan tersebut. Sebab seperti kita katakan terdahulu, penalaran hanya merupakan cara berpikir tertentu. Untuk melakukan kegiatan analisis, maka kegiatan penalaran tersebut harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari sumber kebenaran. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran mengembangkan paham yang kemudian disebut sebagai rasionalisme. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Penalaran yang akan dikaji dalam studi ini pokoknya adalah penalaran ilmiah. Sebab usaha kita dalam mengembangkan kekuatan penalaran merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan mutu ilmu dan teknologi. Penalaran ilmiah pada hakikatnya merupakan gabungan dari penalaran deduktif dan induktif, di mana lebih lanjut penalaran deduktif terkait dengan rasionalisme dan penalaran induktif dengan empirisme. Oleh sebab itu, maka dalam rangka mengkaji penalaran ilmiah kita, terlebih dahulu harus menelaah dengan seksama penalaran deduktif dan induktif tersebut. Setelah itu akan ditelaah bermacam-macam sumber pengetahuan yang ada, yakni rasio, pengalaman, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan mengenai hakikat hal-hal tersebut memungkinkan kita untuk menelaah hakikat ilmu dengan seksama.